Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidah. NPM saya 20-100-162 dari kelas 3B reguler pagi Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu toko bunga online. Pertama-tama saya akan membuka coding yang saya buat. Di sini saya sudah memberikan beberapa komentar-komentar di coding saya, beberapa komen di codingan yang saya buat atau yang saya ketik. Pertama, jadi di sini di atas ini kita bisa lihat ada include CST delete, atau ini untuk library sistem CS atau pembersihan dari keran yang sudah kita jalankan. Kemudian di bawahnya ada input string, ini untuk tipe data yang kita gunakan itu string. Kemudian ini adalah library-nya, library untuk tipe data stringnya. Kemudian di bawahnya ada include sebagai library untuk menjalankan program di bawahnya. Kemudian kita punya define max 20 atau max inputannya. Define di sini gunanya untuk konstanta maksimal inputan. Jadi apabila kita menginputkan lebih dari 20, itu tidak akan berjalan. Kemudian di bawahnya ada int9. Di sini method int9-nya digunakan untuk int utama pada program yang saya buat. Kemudian source customer ini di sini source customer di sini sebagai array yang bisa menampung lebih dari satu jenis data. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa tipe data atau variabel yang saya gunakan, yaitu ada integer, di sini ada double, kemudian di bawahnya ada string. Nah, di double ini kita lihat ada 3, ada total harga, ada diskon, dan total akhir. Di total harga ini dia akan menampilkan total harga yang sebelum didiskon, kemudian ada diskonnya, ada hasil diskonnya, kemudian baru ada total akhir setelah didiskon. Nah, string, kemudian string ini adalah variabel utama dari array yang ini tadi semuanya. Ya, di sini variabel array utama. Kemudian kita di bawahnya ada int atau integer pilihan, jumlah, pesanan, pilihan, kemudian ada stok dan jalan, string, terus ada string sampel mencari. Di sini variabel tanpa yang di bawah int jumlah ini dia tidak menggunakan array, tapi di atasnya dia menggunakan array. Nah, di sini ada perulangan pertama yang saya gunakan adalah dual sebagai jenis perulangan pertamanya. Kemudian di sini toko bunga ini, jadi saya membuat program ini berbasis online. Jadi pembeli harus menginput data terlebih dahulu sebelum pesanannya diproses. Kemudian di bawah sini ada data yang tersimpan. Ini untuk tampilan awal pada run kita yang pertama. Lalu kita tinggal masukkan pilihannya, digunakan untuk inputan pilihan di atas ini. Jika kita milih 1, 2, dan 3, baru kita enter. Kemudian percabangannya kita pakai switch. Ya, untuk yang pertama, jadi kita ini adalah switch case pertama, yaitu di sini ada antrian. Di sini switch pertama ini untuk menginputkan nama dan antrian dan data antriannya. Terus di bawahnya di sini yang ini digunakan untuk menyimpan data yang C, total T, total A, total N, total I, total harga, total diskon, dan total akhir. Ini digunakan untuk menyimpan data di array. Kemudian di sini kita punya lagi ini digunakan untuk pernyataan label jika ingin menginputkan data lagi. Misalnya nanti akan kita coba run. Apabila kita ingin memesan kembali, dia akan kembali ke atas lagi untuk menentukan jumlah pesanan yang akan kita masukkan lagi. Kemudian di sini kita punya sistem CLS ini, dia untuk menghapus tampilannya. Kemudian di sini ada satu toko bunga, satu ada bunga mawar, bunga melati. Ini untuk tampilan.
atau ini untuk menunya. Kemudian nama di sini dia itu akan menampilkan nama yang tersimpan pada array. Kemudian ini adalah percabangan untuk pemesanan. Jika pemesanan bunga, jika pilihan tidak ada, maka akan muncul pernyataan error pilihan tidak ada. Kemudian count jumlah ini untuk jumlah pembelian dari bunga tersebut. Kemudian ada switch lagi, percabangan ini untuk pemesanan bunga. Jika memilih satu, maka program akan menjalankan pilihan pertama, yaitu ini C1. C1 ini dia ada bunga mawar. Kemudian di case 2 dia ada bunga melati, di case 3 ada bunga anggrek, dan di case 4 ada asoka. Apabila sudah, dia akan melanjutkan pilihan yang lain. Kemudian di sini ada pil. Ini count, ini adalah count ini ingin memesan lagi atau tidak. Jadi apabila nanti setelah kita selesai menginput, kita akan disuguhkan dengan pilihan ingin pemesanan kembali atau tidak. Kemudian ada if di sini dan ada goto lagi. Jika kita ingin memesan kembali, maka kita akan menginputkan nilai 1. Kemudian pemesanan akan kembali ke label lagi yang di atas. Kemudian else if di sini pilihan kedua. Apabila kita tidak, program akan selesai dan akan muncul terima kasih. Apabila tidak menginputkan 1 atau 2, maka yang keluar adalah error pilihan tidak ada. Jika pilihan inputan melebihi 2, maka program kembali ke pilihan 1. Kemudian di sini total item, ini ada bunga mawar, macam. Ini untuk menampilkan pesanan pada layar hasil run nanti. Kemudian di sini, nah di sini dia ada di sini ya ada if total harga digunakan untuk jika harga lebih dari 40.000, maka dia akan mendapat diskon sebesar 30%. Kemudian dia akan menghitung diskon, kemudian akan keluar total akhir setelah didiskon. Kemudian dia akan melanjutkan ke tes kedua, yaitu jika belum menginputkan data. Ini tes kedua ini untuk tampilan di tampilan menu kedua, yaitu list data. Kita akan kembali ini. Yang tes 2 ini list data pembeli. Jadi tampilannya ada di case 2. Ini. Jika kita belum menginputkan sama sekali data di pilihan pertama, maka itu tidak akan bisa mencari data, atau dia tidak akan bisa menampilkan list datanya karena data masih kosong. Kemudian jika dia terisi, nanti dia akan menampilkan data pemesan pertama atau antrian pertama, lengkap dengan harga diskon dan setelah didiskon. Kemudian di case ketiga ini kita ada untuk source data. Jadi di sini kita tinggal masukkan nomor antrian atau kita tinggal masukkan nama dari si pembeli. Lalu akan muncul riwayat pembelian dan secara rinci. Kemudian di case 4 ini program berakhir, atau nanti dia akan berakhir apabila dari pilihan menu pertama tidak ada, dia while-nya cuma selain angka 1 dan 4. Baiklah, kita akan mencoba run. Di sini kita bisa memilih, apabila kita memilih pilihan 1, kita akan mengisi nama. Nah, kemudian akan muncul list
menu bunga-bunga yang akan dipesan dengan harganya. Saya akan memilih bunga melati, tentukan 2. Jumlahnya saya akan memilih 4. Kemudian di sini dia akan memberikan if yang tadi kita bahas. Lihat if yang pertama di atas, kita ada memesan lagi atau tidak. Apabila tidak ada pemesanan lagi, maka kita klik 2. Karena saya akan mencoba untuk memesan lagi, saya klik 1. Dia akan meminta masukkan pesanan kembali. Saya akan memilih nomor 3. Jumlahnya saya memilih 3 juga. Ingin pesan lagi, saya memilih 2. Terima kasih. Ini adalah total struk dari pembelian saya. Bunga melati 4, bunga anggreknya 3, total itemnya ada 7, total harganya adalah 199.000, diskonnya adalah 59.700. Jadi setelah didiskon saya hanya akan membayar 139.300. Kemudian kita enter untuk kembali ke menu pertama. Nah, setelah itu karena kita sudah memasukkan satu data di sini, kita akan mencoba pilihan kedua yaitu list data. List data ini tadi di coding kita bisa lihat beberapa codingan yang ada di case 2. Nah, di sini muncul nama, terus bunga yang saya pilih, berapa itemnya, total harganya, di diskonnya berapa, setelah diskon berapa, dan saya mendapat antrian keberapa. Kemudian kita enter lagi untuk kembali ke menu awal. Saya memilih, kita akan mencoba kembali pilihan ketiga yaitu shoot data pembeli. Kita cari namanya, sudah. Kemudian dia akan keluar sama seperti di list data pembeli. Diskon, bunga-bunga yang saya pilih, kemudian harga setelah saya diskon, dan nomor antrian saya. Kemudian apabila kita pilih 4, kita enter lagi, pilih 4, program ini berhasil. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah program yang saya buat. Terima kasih karena sudah mau melihat dan mendengar penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan yang saya lakukan pada program saya kali ini. Ini kenapa saya memberikan beberapa komen pada coding saya, karena untuk memudahkan saya saat melihat kesalahan-kesalahan yang saya buat. Di sini kan ya ada array, ada do dan while-nya di bawah. Di sini ada switch, ada if juga. Nah, setelah itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan pada coding saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.